Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Kailana Dira dengan NIM akhir 18 dari kelas Gizi 5A. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan praktikum survei konsumsi pangan, analisis kualitas diet menggunakan metode DQI dan MDDW. Yang pertama merupakan penjelasan dari instrumen penilaian kualitas diet yang digunakan, yaitu yang pertama DQI, yang merupakan suatu metode penilaian kualitas diet berdasarkan 4 aspek, yaitu variety, adequacy, moderation, dan juga overall balance, di mana skornya adalah totalnya 0-100, di mana jika semakin tinggi skor itu akan menunjukkan semakin baiknya kualitas diet, di mana DKI ini membantu menilai apakah pola makan itu sudah sesuai dengan rekomendasi gizi yang dianjurkan. Untuk kualitas diet yang rendah dapat mencerminkan perilaku makan yang kurang baik. Sementara itu untuk MDDW, di mana MDDW ini digunakan untuk menilai keberagaman pangan pada wanita usia reproduksi, di mana keberagaman pangan mencerminkan kecukupan mikronutrien dapat berperan penting bagi kesehatan reproduksi wanita. Untuk standar dari WHO tahun 2021, di mana MDDW ini minimal keberagaman pangan yaitu 5 kali dari 10 kelompok pangan yang direkomendasikan dalam 24 jam. Untuk 10 pangan MDDW itu ada biji-bijian, akar umbi putih, pisang raja, kacang-kacangan, dan biji-bijian, susu dan produk susu, daging, unggas ikan, telur, sayur daun hijau, buah atau sayur kaya vitamin A, sayur lainnya, atau dan juga buah-buahan. Untuk MDDW ini bersifat sederhana namun sensitif untuk mengabarkan kecukupan protein. Selanjutnya merupakan biodata dari responden saya, yaitu WA, Yusti Adelita, di mana 24 hour food recall-nya ini dilaksanakan 2 kali, yaitu pada Senin 25 Agustus untuk menilai Minggu 24 Agustus, dan juga Rabu 27 Agustus untuk menilai pangan 26 Agustus. Untuk berat badan YA ini 58 kg dengan tinggi badan 162 cm dan berusia 20 tahun, berjenis kelamin perempuan, dengan reviewer saya sendiri, Reva Kailana Dira. Untuk di kanan merupakan hasil dari 24 hour food recall dari YA. Yang selanjutnya dari 24 hour food recall ini dihitung asupannya, dicari kandungan zat gizinya dan dijumlahkan, di mana kandungan zat gizi dicari merupakan kandungan zat gizi yang dibutuhkan perhitungan untuk MDDW dan juga DQI. Jadi selanjutnya merupakan hasil analisis dan perhitungan dari DQI, di mana penilaian DQI dari YA ini menghasilkan skor 42. Untuk DQI ini tidak memiliki cut off yang pasti, sehingga saya membagi dengan menentukan target, yaitu membagi 0-100 menjadi 3 kategori, di mana skor 42 ini masuk kepada kategori sedang atau cukup, sehingga menghasilkan interpretasi bahwa kualitas diet dari YA ini belum optimal, di mana karena variatinya rendah, karena buah tidak dikonsumsi, sayur terbatas, namun proteinnya juga bervariasi, untuk edukasi zat besi, vitamin C, seratnya itu terpenuhi namun minimal, dan juga sayur dan buahnya itu konsumsinya rendah. Untuk moderation, kolesterol dan natriumnya aman, namun untuk lemak total dan lemak jenuh tinggi. Untuk overall balance, makronutriennya tidak seimbang karena karbohidrat rendah, lemak sangat tinggi, dan rasio lemak baiknya juga rendah. Untuk rekomendasinya, baik, selanjutnya merupakan perhitungan dan analisis dari DQI, di mana sebelumnya DQI-nya, responden YA ini mendapatkan skor 42, di mana DQI ini tidak memiliki cut off pasti, sehingga saya menggunakan pendekatan terpilih, yaitu membagi 0-100 menjadi 3 kategori. Sehingga untuk 42 ini merupakan kategori sedang yang menunjukkan bahwa kualitas diet YA ini belum optimal karena variasinya rendah, karena buah tidak dikonsumsi, sayur terbatas, namun proteinnya bervariasi. Untuk adekuasi, zat besi, vitamin C, serat terpenuhi namun minimal, dan juga sayur dan buahnya itu rendah. Untuk moderation, kolesterol dan natrium aman, namun untuk lemak total dan lemak jenuh tinggi. Sedangkan untuk overall balance, makronutriennya tidak seimbang karena karbohidrat rendah, lemak sangat tinggi, dan rasio lemak baiknya rendah. Sehingga untuk rekomendasi dari YA ini, di mana YA ini perlu perbaikan diet yang diarahkan pada peningkatan variasi terutama sayur dan buah. YA dianjurkan konsumsi buah harian dan menambah jenis sayur. Proporsi makronutrien diperbaiki dengan menambahkan karbohidrat kompleks yang mengurangi lemak jenuh, termasuk membatasi gorengan dan santan, karena YA ini termasuk suka digoreng untuk konsumsi pangannya. Untuk asupan lemak baik dari ikan, leci, pasangan, dan minyak sehat juga perlu ditingkatkan. Selanjutnya merupakan perhitungan dan interpretasi dari metode MDDW, di mana hasil penilaian MDDW ini bahwa YA ini memiliki skor keberagaman pangan, yaitu 3 dari 10 kelompok pangan yang direkomendasikan, sehingga ini skor 3 merupakan skor yang berada di bawah cut off-nya, yaitu minimal 5 keragaman pangan dari 10 rekomendasinya itu, sehingga keberagaman pangannya ini tidak terpenuhi untuk YA, di mana menunjukkan respon ini karena hanya mengonsumsi 3 kelompok pangan, yaitu beras atau umbi, daging atau ikan atau unggas, sayur hijau tua, sementara kelompok lainnya seperti buah-buahan, kacang-kacangan, susu, telur, dan sayur atau buah tinggi vitamin A itu tidak dikonsumsi. Nah, rendahnya variasi ini menunjukkan potensi tidak cukup protein karena dia didominasi oleh makanan pokok dan hewan, sehingga perlu peningkatan dengan menambah variasi sayur, buah, dan kelompok pangan lainnya. Untuk rekomendasinya dari MDDW ini untuk mencapai minimal 5 kelompok pangan per hari sesuai dengan cut off rekomendasinya, sehingga responden ini perlu menambah buah, kacang-kacangan, telur, produk sayur, dan
dan sayur atau buah tinggi vitamin A, buah dapat dikonsumsi sebagai camilan, sedangkan telur, kacang-kacangan, dan produk susu bisa ditambahkan sebagai lauk. Untuk variasi sayur berwarna juga perlu ditingkatkan agar pemenuhan nutrien berdasarkan kualitas dietnya sesuai dengan standar NDDW. Selanjutnya, merupakan kelebihan dan kekurangan DKIA. Di mana kelebihannya, DKIA ini menilai kualitas diet secara menyeluruh melalui 4 komponen, yaitu variety, adequacy, moderation, dan overall balance, di mana juga memberikan gambaran lengkap tentang keseimbangan dan kecukupan pola makan, juga dapat diterapkan pada berbagai populasi sehingga memungkinkan perbandingan antar kelompok. Sedangkan untuk kekurangannya, penilaiannya itu cukup kompleks sekali dan membutuhkan data konsumsi yang rinci. Hingga juga karena dari scientific vertical rentan bias, selanjutnya juga beberapa cut off itu disesuaikan dengan konteks lokal dan juga tidak menilai aspek pengolahan atau tingkat pemrosesan pangan. Selanjutnya untuk metode MDDW, di mana kelebihannya sederhana, cepat, dan mudah digunakan pada wanita usia reproduksi yaitu 15-49 tahun, tidak memiliki perhitungan yang rumit, dan sensitif mendeteksi pola konsumsi monoton, cocok untuk survei lapangan atau populasi yang besar. Sementara untuk kekurangannya hanya menilai jumlah kelompok pangan, bukan porsi atau substansi gizinya, tidak menilai keseimbangan makronutrien maupun kualitas pangan, dan recall satu hari dapat dipengaruhi variasi harian sehingga kurang mencerminkan pola konsumsi jangka panjang. Untuk kesimpulannya, di mana dari ini penilaian menggunakan DKI dan DDW ini masih menunjukkan kualitas diet responden yang kurang optimal, di mana skor DKI-nya hanya 42 yang berada pada kategori sedang, menandakan bahwa sebagian kebutuhan gizinya terpenuhi, namun bervariasi, kecukupan sayur-sayuran, serat, dan keseimbangan makronutriennya masih rendah. Sedangkan untuk MDDW hanya mencakup 3 dari 10 kelompok pangan didistribusikan sehingga menunjukkan kebutuhan konsumsi yang belum memadai, di mana pola makan respondennya masih didominasi panganan pokok dan lauk hewani tanpa asupan yang cukup dari kelompok pangan kaya vitamin dan mineral. Sedangkan untuk sarannya, di mana dalam praktikum ini mahasiswa itu perlu lebih teliti dalam mengonversi asupan menjadi suatu cut off atau suatu besaran porsi sesuai dengan metode DKI dan DDW, karena metode ini merupakan metode dari bukan Indonesia atau dari luar, di mana serta bisa mahasiswa memahami komponen penilaiannya. Untuk pengembangan data harus dilakukan dengan komunikasi dan probing yang jelas agar tidak terjadi misinformasi. Selain itu, pengecekan ulang hasil perhitungan secara kelompok dianjurkan untuk meminimalisir kesalahan teknis sama analisis. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.